Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita hari ini di acara training terapi spirit nafas. Ya. Semoga Allah juga mempertemukan kita di surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat beliau yang bisa mengikuti langkah-langkah beliau sampai tuntas ke surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Jelep rahimakumullah yang hari ini hadir di zona YouTube kami, ya. Mudah-mudahan di channel YouTube Kang Zain Jelep ini Anda bisa terus melatih kesadaran bersama-sama. Saya juga terus melatih kesadaran agar kita semakin meningkat kualitas hidupnya sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, kita mampu meresponnya dengan tepat, dengan nikmat dan cepat. Sahabat Jelep yang luar biasa dahsyat, ya. Hari ini ya kita akan sama-sama belajar training terapi spirit nafas, ya. Biasanya ini dalam pola training, ya, tidak di-share di YouTube saya, ya, tetapi biasanya dalam pelatihan. Namun hari ini saya ingin berbagi, ya, pelatihan terapi spirit nafas sehingga Anda bisa menikmati, ya, hanya dengan mau, ya, untuk memperhatikan, menikmati training ini mulai awal sampai akhir, dan nggak usah sungkan-sungkan untuk bertanya di kolom chat. Nanti insya Allah saya akan respon pertanyaan Anda. Ya, mudah-mudahan dengan training terapi spirit nafas ini kita semua akan mendapatkan cinta Allah dan kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya akan buka slide sekaligus mungkin ada yang baru kenal, ya. Saya akan sedikit memperkenalkan diri. Nah, begitu ya. Oke. Nah, siapkan waktu Anda untuk sama-sama menikmati training atau pelatihan online terapi spirit nafas. Pola dekat agar hidup lebih nikmat, sehat, dan selamat. Kenapa disebut sebagai pola dekat? Karena napas itu dekat, tidak jauh dari kita. Kita belajar dari yang dekat-dekat. Sebelum kita sibuk belajar dari yang jauh-jauh, kita pelajari yang dekat-dekat terlebih dahulu. Ya, oke, saya yakin Anda sepakat. Ya. Oke, ya kan kita juga sama ya. Sebelum sibuk mencintai yang jauh, tanyakan diri kita, sudahkah kita mencintai yang dekat? Siapa yang dekat? Ke diri kita sendiri. Siapa lagi? Pasangan kita. Siapa lagi? Anak-anak kita. Siapa lagi? Tentunya yang paling dekat setelah diri kita yaitu kedua orang tua kita. Itu jangan lupa, itu penting sekali. Jangan sampai kita mampu mencintai orang yang baru kita temui, tapi gagal mencintai orang tua sendiri. Padahal orang tua kita sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Lalu kita merasa saja kurang, merasa orang tua kita gagal membimbing kita sehingga kita tidak menjadi pribadi yang baik. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita belajar dari yang dekat, pola dekat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, ya. Nama saya lengkapnya Nunu Zainul Fuad. Ya. Biasa dipanggil Zain atau Kang Zain, ya. Kenapa Kang? Karena seorang Sunda. Kalau orang Jawa kan Mas Zain, ya. Betul ya. Orang Betawi apa? Iya, Bang Zain. Ya. Kalau orang luar negeri, ya, iya betul. Mahar Zain, ya betul. Mahar Zain, ya. Oke, saya orang Sunda, jadi biasa dipanggil Kang Zain, begitu, ya. Nah, kenapa orang Sunda? Karena saya lahir di Padang. Lahirnya di Padang, tapi ibu saya orang Sumedang, bapak orang Cicalengka. Mereka menikah, pindah ke Padang, lahir saya. Jadi begitu, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tetap secara kronologis darah, saya tetap USA. Orang Sunda asli. Begitu ya. Alhamdulillah, status saya sudah berkeluarga, saya sudah punya istri 3,
putranya, ya, alhamdulillah. Yang 3 putranya, ya, istri 1. Putra saya yang pertama laki-laki, yang kedua cowok, yang ketiga pria. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ya. Masya Allah. Yang paling besar sudah kuliah, ya, semester 7, yang tengah-tengah SMA kelas 12, yang paling kecil SMA kelas 10. Alhamdulillah, ya, masya Allah, laki-laki semua, ya. Oh iya, istri saya bukan orang Sunda, bukan orang Padang. Yes, orang Kalimantan Selatan. Ya, ada yang nebak itu ya. Kayaknya udah pernah ikut training yang bisa nebak dia. Kenapa saya nikah sama orang Kalimantan Selatan? Karena saya yakin, sahabat Job sekalian, laki-laki sejati tidak akan menikahi wanita satu provinsi. Ya iyalah, satu provinsi. Oke, ya. Fokus ya. Masya Allah, ini belum fokus nih ya. Baik ya, fokus dulu. Relax aja kita nikmati ya channel YouTube ini, materi terapi spirit nafas ini dengan hati yang relax, tenang. Kang Zen, saya kalau mau ngundang Kang Zen bisa insya Allah nanti bisa ya, hubungi saya langsung di nomor 0813 1458 7468 ya, lewat WhatsApp ya. Silahkan ya kalau mau undang langsung. Tapi kalau mau, Kang Zen, saya jadikan materi di YouTube ini untuk saya share ke teman-teman saya supaya juga hidupnya bisa bertambah kesadarannya, kualitasnya, lebih mudah, lebih nikmat merespon apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Boleh? Silahkan, bebas, free, gratis ya. Oke ya. Tapi ya ini permintaan saya kepada Anda ya, nggak usah sungkan-sungkan juga untuk mensubscribe channel ini. Ya, nggak usah sungkan-sungkan mensubscribe, like, ya, komen, bertanya tentang materi ini di kolom komentar. Insya Allah, ini khusus materi ini saya akan upayakan, saya akan sediakan waktu saya, insya Allah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kolom chat, ya, di kolom komen yang ada di bawah video ini. Oke, baik. Kenalan cukup, ya. Sebelum dimulai, mungkin ini ada belajar biar lebih berkah ilmu yang kita pelajari hari ini ya. Sama-sama kita berdoa, benahi niat kita belajar karena Allah, karena kita tahu kalau belajar hanya karena dunia ini hanya sementara, kita mati, nggak bisa bawa apa-apa kalau tujuannya cuma dunia. Ya. Maka jaga zikrullah, supaya apa? Karena zikrullah itu ibarat filternya. Jadi kalau apa yang saya katakan, ada yang salah, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Maka kalau kita ingat Allah, insya Allah Anda akan terlindungi. Ya. Oke ya, zikrullah, banyak ingat Allah. Kemudian relax dan nyaman. Ya, yuk kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita semua untuk mampu menerima ilmu yang hari ini kita dapatkan dan kita mau mengamalkannya, membagikannya kepada orang-orang sekitar kita karena kita yakin ini adalah bagian dari amal jariah yang akan memudahkan kehidupan kita di akhirat nanti. Amin ya Allah. Oke, ya. Yang kedua, tonton videonya dan pelajari sampai tuntas ya. Ya. Nanti akan dibuat 2 part lah, ada part 1, ada part 2 ya. Atau kita lihat ya, kalau masih kurang sampai part 3 ya nih, training terapi spirit nafas ini ya. Nanti Anda tonton aja semua partnya, bagiannya, supaya apa? Supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kalau mau share ketiga-tiganya supaya apa? Supaya lebih paripurna ilmu yang diterima, lebih nyaman nanti diri Anda. Oke ya. Yang ketiga, selama materi ini diupayakan tetap bahagia. Ya, itu masih ada yang murung. Wah, itu ada yang mukanya datar nih seperti kuburan ya, serem nih ya. Jangan seperti batu nisan ya. Tetap bahagia, ceria, nyaman ya. Relax aja. Kenapa? Kalau sudah bahagia ternyata ilmu mudah masuk. Itu sebabnya banyak orang tua yang gagal menasehati anak-anaknya. Ketika apa? Ketika orang tuanya sedang marah, anak-anaknya sedang kesel. Nasihatnya nggak masuk. Kenapa?
hati tertutup ketika tidak bahagia. Ketika hati tertutup, ilmu nggak bisa masuk. Kalau hati kebuka, ilmu masuk. Buka hatimu dengan cara apa? Berbahagia. Ya. Siapkan hati menerima materi. Bagaimana cara berbahagia? Sederhana. Satukan antara kenyataan dan keinginan. Maka Anda akan bahagia. Oh, maksudnya bagaimana, Kang Zen? Ya, sekarang kenyataannya sedang apa nih? Kenyataannya sedang mendengar materi terapi spirit napas melalui channel YouTube Kang Zen Jelek, ya. Inginkan seperti itu segera. Ya, kalau kenyataannya sedang mendengar melalui channel YouTube, tapi inginnya ketemu langsung, nanti nggak bahagia. Karena beda antara kenyataan dan keinginan. Contoh, ada orang kenyataannya sedang minum air putih, tapi inginnya minum kopi, air hitam. Ya menderitalah selama dia minum air putih tersebut. Kenapa? Karena beda antara kenyataan dan keinginan. Kenyataannya sedang makan jengkol, inginnya makan pete, menderita makan jengkol. Kenyataan istrinya ini, inginnya yang kono. Pasti menderita. Ya. Kenapa menderita? Karena beda antara kenyataan dan keinginan. Yang membuat hidup kita menderita bukan kenyataannya. Seringkali bukan kenyataannya, tapi keinginan kita yang berbeda dari kenyataan. Oke ya? Ya, oke. Yang keempat, pahami secara perlahan materi yang disampaikan, lalu amalkan di dalam kehidupan nyata. Supaya apa? Supaya nyambung berkah ilmunya. Karena urutan-urutan itu kan ada informasi, diolah jadi ilmu, ilmu diolah jadi amal, amal diolah jadi ikhlas. Ya. Nah, kalau Anda hanya menerima materi, nggak diolah jadi ilmu, ini baru informasi. Diolah dulu, dipahami. Jadi ilmu, terus diamalkan, baru diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sehebat jelek yang luar biasa. Ya. Yang kelima, jika Anda merasakan manfaat dari video ini, dari materi ini, maka jangan sungkan untuk subscribe, like, komen, dan membagikan link YouTube ini ke sahabat-sahabat Anda. Insya Allah amal jariah akan juga mengalir kepada Anda. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Baik. Kita mulai. Memahami kinerja jiwa melalui spirit napas. Ya. Spirit itu sendiri ya punya makna, artinya napas. Ya, berasal dari bahasa Yunani spiritus yang artinya adalah napas. Maka sebetulnya ketika kita belajar spirit napas, kita belajar napasnya napas. Ada apa sih di balik napas itu sendiri? Ya. Ini adalah hal yang luar biasa. Teman-teman sekalian, kapan terakhir kali Anda ingat Anda sedang bernapas? Kapan? Wah, jangan-jangan barusan. Kenapa? Karena memang selama ini napas itu jarang diingat-ingat. Pokoknya napas aja. Otomatis. Betul? Iya, begitulah keadaannya. Sehingga kalau ditanya berapa kali sih rata-rata Anda bernapas dalam 1 menit? Oh, Anda berapa kali? Kenapa? Nggak pernah ngitung. Begitu ya. Betul ya. Padahal napas itu sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Tetapi kita sering melupakannya. Bisa kebayang nggak sih kalau kamu dekat sama seseorang, tapi orang itu sering melupakan kamu? Gimana sih sakitnya? Berasa nggak sih sakitnya? Di mana sakitnya? Masya Allah, subhanallah. Itu sebabnya, jangan sampai napas kesinggung sama kita. Kenapa? Diabaikan. Ya, dicuekin. Jablay nafasnya, jarang dibelai. Dipakai, tapi dicuekin. Itu sebabnya kita belajar dari nafas. Karena nafas itu sangat dekat dengan kita. Bukan setiap hari, setiap saat kita bernapas. Ada bernapas itu kan, ada menerima udara, ada menahan, ada melepaskan. Itulah bernapas. Satu kalinya segitu. Terima, tahan, lepaskan. Nah, sekarang coba itu, ya. Dalam 1 menit silahkan di pause, ya. Video ini di pause dalam 1 menit. Anda rata-rata bernapas normalnya berapa kali? Oke, di pause aja. Oke ya, baik ya. Oke, sudah dihitung ya, napas normalnya. Baik, oke berapa kali?
Oke, macam-macam ya. Nah, saya bacleb yang luar biasa. Manusia yang normal dalam 1 menit napasnya 12 sampai 20 kali. Tetapi manusia yang dalam keadaan tidak normal, emosinya nggak stabil, nafasnya bisa di atas 20 kali. Contoh orang marah, napasnya kan jadi pendek-pendek, sehingga frekuensinya jadi banyak, bisa lebih dari 20 kali. Kesel, sedih, khawatir, gimana ya? Nah, makanya khawatir, sedih, marah, kesel, itu membuat frekuensi nafas jadi banyak dalam 1 menit. Padahal kalau kita mau jujur pakai ilmu jatah kehidupan, Allah kan kasih rezeki itu macam-macam. Salah satu bentuk rezekinya adalah nafas. Padahal dalam sebuah hadis disampaikan bahwa tidak akan mati seseorang sebelum rezekinya sempurna diterima oleh orang tersebut. Ya, jatah rezekinya. Nah, kita nggak tahu toh jatah nafas kita berapa, yang Allah berikan setiap orang berbeda. Betul? Ya. Maka kalau jatah nafas itu kita ambil secara sering, bisa jadi wallahu alam kita cepat mati. Maka nggak heran kalau orang yang sering sedih, khawatir, marah, emosi nggak stabil, badannya banyak penyakit. Kalau badannya banyak penyakit, memang lebih dekat kepada kematian. Bukan mati yang indah, tapi mati yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalim. Mati sambil membawa dendam kehidupan. Nah, saya bacleb yang luar biasa. Ya, jadi napas yang bagus itu kalau bisa 12 kali per menit. Ya, kalau bisa 12 kali per menit. Ya. Kita belajar dari binatang ya, dari binatang. Kita belajar dari binatang. Anda nanti lihat dari beberapa literatur ya, saya punya informasi ya, anjing itu nafasnya dalam 1 menit kurang lebih 50 kali. Maka anjing itu usianya 14 tahun, bisa sampai 14 tahun. Mungkin ada yang lebih, tentu saja ya. Sampai 14 tahun bisa ketika napasnya 50 kali per menit. Kuda, napasnya 35 kali per menit. Dan usia kuda bisa sampai 30 tahun. Gajah, napasnya dalam 1 menit, itu 20 kali per menit, dan usia gajah bisa sampai 100 tahun. Kura-kura dalam 1 menit, napasnya 5 kali, dan kura-kura bisa sampai usianya 400 tahun. Dan saya sendiri, secara pribadi, pernah bertemu kura-kura yang usianya 200 tahun. Nah, dari sini kita melihat, semakin sedikit frekuensi napasnya, maka semakin panjang usianya. Kenapa? Karena sederhana, ketika napasnya panjang, ya, maka jadi irit. Ya, jatah napasnya jadi irit. Ya. Itu sebabnya, ya, teman-teman sekalian, ya, kita lihat jatah napas kita. Kalau napas kita pendek-pendek, nanti terlalu banyak mengambil jatah. Frekuensinya jadi meningkat. Maka saya secara pribadi menyarankan kepada Anda, berusahalah bernapas dalam 1 menit 12 kali. Oh, latihannya gimana kan, Zen? Latihannya dalam 1 menit, nafasnya 6 kali. Bagaimana caranya? Tarik napas 4 detik, atau 4 hitungan, 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, 1, 2, hembuskan 4 detik, 2, 3, 4, 2, 4. Pola ini gunakan, ditotalkan 4, 2, 4 menjadi 10. Kalau kita 1 kali napas 10 detik, berarti dalam 1 menit kita bernapas 6 kali. Latihannya 6 kali, jadi ketika hidup realitanya kita bisa sampai 12 kali. Dilatih. Latih kapan? Kapan aja. Habis sholat, boleh. Sambil zikir juga. Napas. Zikirnya jadi nggak zikir kuantitas, tapi zikir kualitas. Tarik napas. Tahan. Subhanallah. Subhan. Misalkan begitu. Jadi melepaskan napas dengan 4 hitungan. Ya. Boleh. Yang penting kita ingat Allah. Nafas ini adalah sebuah upaya agar kita lebih sehat. Seperti olahraga lah napas. Ya. Cuman napas ini efeknya tidak hanya olahraga, tapi juga olah jiwa. Pertemuannya di napas. Kalau olahraga, itu raganya kuat, tapi secara jiwa itu
bisa melemah. Bisa melemah. Kenapa? Karena olahraga itu rata-rata membuat napas menjadi cepat. Ya. Wabil khusus bagi Anda yang usianya 40 tahun ke atas, maka olahraga yang paling bagus itu jalan kaki. Napasnya masih bisa teratur. Oke ya. Oke, baik. Nah, nafsun ya artinya diri atau jiwa. Nafasun artinya napas. Kita lihat ya. Kita lihat ternyata sahabat sekalian, nafsun dan nafasun hanya beda sedikit, nafsun disukunkan, nafasun difathahkan. Artinya ya dekat, punya makna antara nafsun dan nafasun ini maknanya dekat. Napas dan jiwa ini berarti diri, jiwa dan napas ini saling berkaitan karena maknanya dekat. Itu sebabnya, ya, orang yang mampu berdamai dengan napasnya, maka ia mampu berdamai dengan dirinya, dengan jiwa. Berdamai dengan diri berarti mengolah nafas dengan baik. Spirit nafas kita paham. Nah, di sini, sahabat jelek sekalian, ya, mungkin ada yang bertanya, Kansin, yang betul itu napas apa nafas? Memang kita secara bahasa sering mengatakannya nafas, tapi sebetulnya dalam teks bahasa Indonesia yang benar itu pakai P, memang napas. Ini bukan karena seorang Sunda, ya. Nanti jadi fitnah nih. Tapi memang nafas itu tulisannya pakai P, nafas, yang betul. Cuman bahasa Arabnya pakai F, pakai fa, nafasun. Oke ya. Oke, nafasun itu tunggalnya, kalau jamaknya jadi anfas. Kalau nafsun itu tunggalnya, jamaknya ya menjadi anfus. Ya. Oke. Terapi spirit napas. Ya, sebetulnya video ini melanjutkan lebih dalam penjelasan dari terapi spirit napas singkatnya ya dalam durasi 16 menit sebelumnya. Ya, itu sebagai prolog agar sahabat jelek sekalian bisa lebih tertarik mengikuti materi ini sampai tuntas, karena ini penting sekali. Prinsip-prinsip hidup banyak sekali di sini. Yang selama ini kita cari kemana-mana, ya mungkin ada yang kuliah S1, S2, S3, ya. Ternyata, ya itu bagus saja kuliah sampai S3. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ilmunya. Tapi jangan sampai kita melupakan ilmu yang dekat, itu tentang napas. Nah, terapi spirit napas ini akan melihat, wow, Masya Allah, ternyata ilmu Allah itu Allah simpan di tempat yang sangat dekat dengan kita. Dan memang manusia punya kebiasaan melupakan yang dekat-dekat, mengingat yang jauh-jauh. Sehingga apa? Sehingga sering terabaikan ilmu ini. Terapi spirit napas. Ketika kita bernapas, ya, sahabat jelek sekalian, kita melakukan 3 hal ketika kita bernapas. Yang pertama, kita melakukan yang namanya menerima. Menerima udara. Kemudian menahan di dada, kemudian melepaskannya lewat mulut. Ya. Setelah menerima, ya, nah kita lihat ketika kita menerima timbul rasa yang namanya senang. Ketika menahan timbul rasa yang namanya tegang. Ketika melepaskan timbul rasa yang namanya lapar. Kita coba dulu deh sekarang ya. Oke ya. Sekarang kalau saya katakan terima, sahabat jelek sekalian, tarik nafas dari hidung. Saya katakan tahan, tolong tahan di dada. Saya katakan lepaskan, lepaskan ke mulut. Ya, oke, baik. Terima, tahan, lepaskan. Oke, sekali lagi. Terima, tahan, lepaskan. Izinkan saya bertanya, mana yang lebih nikmat ketika menerima, menahan, atau melepaskan? Apa? Iya, melepaskan ya, betul ya, betul ya. Jadi mana yang lebih nikmat ketika menerima uang, menahan uang, atau melepaskan uang? Masya Allah ya, kalau uang menerima ya. Nah, sahabat jelek yang luar biasa.
Ketika kita menerima, rasa yang timbul namanya senang. Ketika kita menahan, rasa yang timbul namanya tegang. Tapi ketika kita melepaskan, rasa yang timbul namanya lapar. Oke ya. Kesenangan terkait dengan kenyamanan, kelapangan terkait dengan keamanan, kan begitu. Buat apa nyaman kalau nggak aman, betul nggak? Maka orang-orang yang merasakannya tepat, dia akan merasakan melepaskan itu lebih nikmat dibandingkan makan. Senang menerima. Mulus, tegang. Masuk toilet, BAB, lapar. Ya, senikmat apapun makan, kalau gagal BAB ya nggak nikmat. Betul, ya. Nah, dari sini kita lihat, kita belajar, Bapak Ibu sekalian, sahabat Job yang luar biasa, ternyata melepaskan lebih nikmat dibandingkan menerima, apalagi dibandingkan menahan. Sedangkan orang hari ini banyak belajar, mencari ilmu dan lain sebagainya untuk menahan sesuatu. Bagaimana saya punya ilmu agar ilmu ini, agar uang saya itu nggak hilang-hilang. Bagaimana dengan ilmu ini agar istri saya, pasangan saya tidak selingkuh. Bagaimana dengan ilmu ini agar anak-anak saya itu nurut sama saya. Hampir semua ilmu rata-rata agar kita mampu menahan sesuatu tidak lepas dari kita. Sehingga banyak orang habis belajar ilmu tegang. Praktekinnya nggak semudah itu. Ya, ternyata kita akan menjadi magnet kalau kita banyak melepaskan. Sehingga orang tertahan di sekitar kita. Bukan kita yang menahannya, sehingga kita nggak lelah. Hidup kita lelah karena banyak menahan sesuatu. Tetapi siapa yang mempertahankan orang-orang itu tetap setia kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima, menahan, melepaskan. Inilah hidup. Ketika kita menerima senang, menahan tegang, melepaskan. Coba sekarang. Tarik nafas, terima. Tahan. Terima lagi. Susah. Ini yang membuat hidup kita susah. Habis nerima, maunya nerima terus. Susah. Betul, ya. Nah, saya Job sekalian, sekarang coba. Habis nerima terus, akhirnya apa? Susah. Kenapa? Itulah karakter orang yang rakus. Maunya nerima doang. Hidupnya pasti susah. Ketegangan. Ketika apa? Rakus. Coba, terima. Tahan. Sampai besok. Lemas. Ya. Yang membuat kita tegang berikutnya adalah habis menerima, menahan, tapi tidak mau melepaskan. Tahan lagi. Capek, lelah hidup ini kalau tidak mau melepaskan. Nah, saya Job yang luar biasa. Maka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya kesadaran yang baik, dia tahu kapan saatnya menerima, kapan saatnya menahan, kapan saatnya melepaskan. Dia tahu apa yang harus diterima, apa yang harus ditahan, dan apa yang harus dilepaskan. Dia tahu dari mana dia menerima, kapan dia, bagaimana cara dia menahan, dan kepada siapa dia harus melepaskan. Nah, ketika kita menerima rata-rata rame, makan rame-rame boleh, bagus, berjamaah. Ya, tapi ketika kita melepaskan, sebetulnya di situ ada urusan privasi. Ketika kita BAB, kita nggak mau orang lihat. Kalau bisa kita masuk toilet, orang nggak tahu kita habis BAB. Kenapa? Itu saatnya melepaskan. Saatnya privasi. Sebagaimana kita sedekah. Maka ketika kita sedekah, bagusnya orang lain nggak tahu. Karena ini sangat privasi. Kita sedekah itu kan intinya nabung. Anda kalau nabung di bank, Anda maunya orang nggak lihat Anda sedang nabung. Kenapa? Ya nanti orang lain bisa cemburu dan lain sebagainya. Anda nggak mau orang lain tahu berapa rekening. Ya, tapi ketika Anda sedekah, tanyakan Anda maunya dilihat orang tahu. Karena sedekah, infak itu intinya nabung di akhirat. Ya, BAB juga kan suka dibilang nabung. Mau ngapain kamu? Aduh, sakit perut mau nabung dulu. Ya, subhanallah ya. Baik ya.
terapi spirit napas. Nah, di sini kita sudah lihat dari napas banyak pelajaran. Karena pelajaran tentang menerima, menahan, melepaskan. Dari napas ini kita belajar banyak sekali. Yuk kita lanjut. Ya. Ketika kita menerima, artinya kita mendapatkan sesuatu. Oke? Ketika menahan, kita mempertahankan sesuatu. Ketika melepaskan, intinya kita sedang berbagi. Maka kebahagiaan yang hakiki ada di saat kita berbagi, bukan di saat kita menerima. Menerima nikmat, tapi melepaskan lebih nikmat. Lebih nikmat melepaskan. Nah, teman-teman sekalian, ya, yang luar biasa, tanyakan diri kita, kenapa hari ini, kasih saya menderita. Saya ini gimana ya? Tidak nyaman. Sedangkan kita tahu, kita ini menderita karena kita satu, rakus, yaitu maunya nerima terus. Dua, kikir, yaitu nggak mau melepaskan. Rakus ketemu kikir, inilah yang disebut dengan serakah. Mempertahankan sesuatu berlebihan dalam kehidupan ini. Maka, obat dari serakah, yaitu berbagi. Berbagi terus. Ya. Upayakan kita menjadi orang yang konsisten berbagi. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dengan nikmat. Kenapa? Karena setelah melepaskan, polanya menerima. Terima, tahan, lepaskan. Terima. Kan gitu. Artinya kalau kita berbagi, kita akan mendapatkan. Kita berbagi kepada manusia, itu juga adalah tabungan kita di akhirat nanti, tapi Allah balas juga di dunia ini. Allah balasnya lipat ganda. Bisa sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Ya. Masya Allah. Belum lagi di akhirat. Maka teman-teman sekalian yang hari ini merasa hidupnya susah, tanyakan, Anda mungkin, walau mungkin Anda kurang berbagi. Kang Sin, saya sering sedekah kok. Nah, berbaginya, lepas nggak apa enggak. Rasakan habis sedekah rasanya tegang apa lapang. Kalau habis sedekah rasanya tegang, itu ada perasaan kehilangan, berarti belum berbagi. Mungkin uangnya sudah sampai ke tangan orang, tapi di hati Anda masih nempel uang. Betul? Ya, kita lihat. Maka kita latihan berbagi. Walaupun berat, nggak apa-apa. Berbagi itu awalnya mungkin berat. Berat sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Terus nanti lama-lama jadi ringan. Tambah lagi, nanti lama-lama jadi terbiasa. Insya Allah jadi karakter berbagi. Nah, namanya berbagi tidak harus uang. Ya, bisa juga ilmu berbagi. Ya. Bisa juga bantuan-bantuan yang sifatnya ya sosial berbagi. Banyak yang bisa kita lakukan dalam konteks berbagi. Ya, oke ya. Nah, teman-teman sahabat jelek yang luar biasa. Nah, mendapatkan itu adalah hasil fasilitas. Nah, banyak orang hari ini hidupnya berorientasi mendapatkan hasil atau fasilitas di dalam kehidupan. Betul? Ya. Mendapatkan fasilitas di dalam kehidupan. Tetapi, kalau dia terus melakukan itu, saya pengen ini, fasilitas terus didapatkannya, akhirnya apa? Hidupnya dipenuhi dengan beban. Banyak amanah. Sehingga dia harus banyak bekerja. Dan itu akan melelahkan. Karena kerjanya dalam keadaan membayar hutang atas fasilitas yang sudah diterima. Dan itu berat. Tetapi orang-orang yang lebih cerdas, dia akan memilih, oke, saya mau berbagi dulu, saya yang penting kerja dulu, maafkan dulu, biar hasil dan fasilitas muncul. Saya konsepnya sulit dulu baru mudah, tidak mudah dulu baru sulit. Kalau kita kerja dulu, dan ketika kita bekerja, maafkan, itu bagian dari melepaskan. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, apalagi kerja sama, teamwork, pasti ada orang-orang yang nyebelin, menjengkelkan. Itu memang sudah sunatullah. Hadapi, ya, dinikmati keadaan seperti itu. Kerja, maafkan. Kerja, maafkan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita bekerja, maafkan, maka insya Allah hasil dan fasilitas akan datang. Dan hasil dan fasilitasnya dalam keadaan sudah murni, dimurnikan Allah. Kenapa? Nggak jadi beban buat kita lagi. Kenapa nggak jadi beban? Karena kita sudah membayar di depan. Dengan apa? Dengan bekerja dan banyak memaafkan. Nah, Anda tinggal milih, mau hasil dulu baru beban, atau kerja dan maafkan dulu baru hasil.
Anda mau menerima dulu, baru menahan sehingga harus melepaskan, atau melepaskan dulu, baru Anda menerima, tidak perlu lagi menahan. Oke, ya. Itu yang pilih. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian, kerja dan maafkan ini kan melayani. Mental yang dibangun melayani. Makanya banyak orang yang enggan. Orang tuh maunya dilayani. Padahal, kalau kita punya mental pengen dilayani, nanti kita akan canggung. Tapi kalau kita punya mental melayani, maka kita akan dilayani. Hidup ini adalah pilihan. Jadilah orang-orang yang mau melayani sehingga Anda akan dilayani. Tetapi ketika Anda maunya dilayani, Anda akan hidup dengan penuh kecanggungan, nanggung, tidak, pokoknya nggak nyaman lah. Ya, banyak perselisihan. Kenapa? Anda merasa harusnya kan diperlakukan seperti ini, kok nggak diperlakukan seperti ini? Kita marah-marah nggak jelas, penuh dengan ketegangan jiwa. Nauzubillahimin. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, ya. Untuk part 1 ini saya cukupkan dulu, nanti kita akan lanjutkan ke part 2 ya, dan part 3, mudah-mudahan 3 part, tidak lebih dari 3 part ya. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati materi kita hari ini ya, tentang terapi spirit napas part 1. Mudah-mudahan Anda akan semakin tahu kapan saatnya menerima, menahan, dan melepaskan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas atensi dan perhatian Anda semua. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.